Kisah cerita kali ini mengisahkan tentang seorang suami yang menemukan istrinya selingkuh. Ada seorang kakek kaya raya yang bisa dibilang cukup tua. Dia baru saja menikah dengan seorang istri yang cantik dan jauh lebih muda darinya. Selang beberapa waktu, kakek itu mulai mencurigai istrinya selingkuh di belakangnya. Tapi tidak pernah menemukan bukti apapun. Suatu hari, ketika kakek itu sedang dalam perjalanan bisnis, dia menelpon rumahnya untuk memastikan istrinya ada di rumah. Akan tetapi, ketika diangkat, yang didengarnya adalah suara seorang wanita yang tidak dikenalnya. Siapa kamu? Saya pembantu di rumah ini, Pak. Apa? Kita nggak punya pembantu. Nyonya baru aja panggil saya pagi ini, Pak. Loh, saya ini kepala rumah itu. Coba sambungkan ke Nyonya. Maaf, Tuan. Kayaknya saya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Nyonya di mana? Nyonya lagi di atas, Tuan. Di kamarnya. Lagi sama tamu cowok. Saya kira tuh suaminya. Ketika mendengar jawaban dari pembantu barunya itu, kakek itu marah luar biasa. Hati dan pikirannya penuh dengan angkara murka. Dengar, kamu mau nggak dapat 500 juta? Kakek itu berkata dengan nada yang sangat marah. Pembantunya terdiam sebentar, lalu menjawab. Banyak sekali itu, Tuan. Apa yang saya harus lakukan? Aku mau kamu bunuh istri kurang ajar dan nggak tahu diri itu. Dan pria sampah yang selingkuh dengannya. Terserah gimana caranya. Setelah diam beberapa saat, pembantu itu menjawab dengan yakin. Oke, akan saya lakukan. Kakek itu mendengar suara telepon yang ditaruh. Lalu, dia mendengar langkah kaki dan pintunya yang dibuka. Setelah itu, suara jeritan wanita dan pria, seperti sedang berkelahi. Setelah suaranya hening sejenak, pembantu itu kembali mengangkat teleponnya dan berbicara dengan nada yang gemetaran. Sudah, Tuan. Sekarang jasadnya harus diapain? Lempar aja ke kolam ikan yang besar di belakang rumah. Biar habis dimakan sama ikan. Kakek itu berkata dengan nada benci. Kolam ikan? Kolam ikan yang mana, Tuan? Di halaman belakang rumah. Kamu keluar lewat pintu belakang yang ada hiasan patung ikan besar. Kakek itu berusaha sabar menjelaskan karena mengira pembantu itu belum paham. Pembantunya diam sebentar, lalu berkata dengan nada bingung. Tapi Tuan, Tuan nggak ada halaman belakang. Bahkan halaman depan pun tidak terlalu luas. Kakek itu terdiam cukup lama. Akhirnya, setelah tenang berpikir, dia berkata dengan nada sedikit malu. Maaf, kayaknya salah sambung.